Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media yang saya cintai. Di sore hari ini, tanggal 2 Juni, kembali KSPI kita mengadakan media briefing. Dan kami mengundang teman-teman untuk ikut menyebarluaskan kepada masyarakat tentang mewujudkan kerja layak tanpa tipu daya. Dan kami menekankan hapus outsourcing dan sistem kemitraan dalam hubungan kerja. Kenapa kami mengambil tema itu? Karena selama ini pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun tapi masih tetap dianggap sebagai mitra. Hubungan kerja yang fleksibel, upah kerja yang menurut kami di bawah kewajaran, dan itu menjadi trouble tersendiri. Dan kemarin Presiden Prabowo di momen My Day sudah menjanjikan akan menghapus outsourcing, dan Presiden kita juga sudah menekankan akan membentuk badan yang mengurusi tentang PHK di masa depan. Dan kali ini KSPI mengundang teman-teman untuk turut andil menyampaikan beberapa hal yang menurut kami penting dan perlu diketahui oleh masyarakat. Di sini sudah hadir Bung Kahar selaku pimpinan media KSPI, dan Bung Kahar nanti akan menjelaskan tentang urgensinya aksi esok hari yang akan kami lakukan, dan tema ini akan menjadi tema pula di aksi besok hari. Kepada Bung Kahar kami persilahkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bung Ari. Terima kasih rekan-rekan semua sudah hadir dalam media briefing KSPI pada hari ini, 2 Juni 2025. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bung Ari, kita hari ini mengangkat satu tema yang sangat spesifik begitu, dan ini sangat penting, yaitu terkait dengan pekerjaan layak tanpa tipu daya. Kami meminta dengan tegas penghapusan outsourcing dan kemudian juga penghapusan sistem kemitraan di dalam hubungan kerja. Dua sistem ini yang saat ini menjadi perbudakan modern begitu di Indonesia, dan ini menjadi satu isu serius yang akan disuarakan oleh KSPI. Tuntutan yang pertama adalah terkait dengan penolakan penghapusan sumbangan para pensiunan PT Pos Indonesia. Jadi selama ini PT Pos Indonesia itu mendapatkan beberapa tunjangan begitu ketika mereka memasuki usia pensiun, dan kemudian PT Pos melakukan penghapusan atau penghilangan dari beberapa tunjangan yang didapatkan oleh para pekerja PT Pos Indonesia itu. Ini tuntutan yang pertama yang akan kami sampaikan. Dan kemudian yang kedua, kami juga menuntut agar perbudakan sistem kemitraan yang terjadi di PT Pos itu diakhiri dengan mereka semua diangkat menjadi karyawan tetap. Dan kemudian isu yang ketiga adalah tolak kenaikan iuran dan kris BPJS Kesehatan. Ini adalah soal kenaikan iuran, ini menjadi sesuatu yang kami tolak karena kami tidak ingin BPJS Kesehatan menaikkan iurannya karena dia akan membebani masyarakat. Dan kemudian yang keempat adalah stop PHK dan kemudian hapus outsourcing. 4 tuntutan itulah yang akan kami suarakan dalam aksi besok hari. Nah, terkait dengan hal itu kami ingin menegaskan terkait dengan 2 hal substansial. Yang pertama adalah terkait dengan outsourcing. Jadi penghapusan outsourcing yang kami maksud adalah penghapusan sistem tenaga kerja alih daya. Penghapusan para pekerja yang selama ini bekerja menggunakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Karena kami berpendapat penyediaan jasa tenaga kerja itu menjadikan para pekerja, menjadikan para buruh sebagai komoditas. Jadi yang mereka perjualbelikan itu adalah tenaga kerja, yang mereka perjualbelikan adalah buruh. Itu adalah manusia begitu. Nah, kami meminta agar sistem perbudakan modern dalam sistem outsourcing dalam konteks penyediaan jasa tenaga kerja itu diakhiri dan kemudian bisa dihapuskan. Saya kira ini juga sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat May Day kemarin, yang meminta agar kita melakukan kajian terkait dengan penghapusan outsourcing. Memang kami melihat begitu ya, kami juga tidak menafikan terkait dengan adanya outsourcing dalam konteks pemborongan pekerjaan. Dalam konteks pemborongan pekerjaan, dalam beberapa hal tertentu, itu memang bisa dimaklumi begitu. Tapi ketika outsourcing itu sudah menyentuh kepada penyediaan tenaga kerja, nah ini yang kami maksud supaya ini bisa ditolak, supaya ini tidak ada lagi
supaya ini ke depan para pekerja bisa bekerja dalam hubungan langsung dengan perusahaan penyedia pekerjaan, bukan penyedia jasa tenaga kerja. Dalam konteks ini kami juga ingin undang-undang ketenagakerjaan yang baru nanti itu bisa melakukan pembatasan atau bahkan penghapusan terkait dengan sistem kerja yang fleksibel seperti ini. Dan kemudian yang kedua juga soal kemitraan begitu ya. Dan sistem kemitraan yang paling bisa kita lihat adalah sistem kemitraan yang saat ini terjadi di PT Pos Indonesia, di mana PT Pos Indonesia adalah sebuah BUMN, yang mana BUMN adalah sebuah badan usaha milik negara. Kami ingin agar BUMN dan lingkungan atau perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan BUMN itu tidak menggunakan sistem kerja perbudakan, tidak menggunakan sistem kerja berbasiskan kemitraan, karena dia adalah sistem kerja yang eksploitatif, sistem kerja yang tidak memberikan kepastian pekerjaan begitu. Jadi kami mendorong, kami menyerukan agar perusahaan-perusahaan plat merah ini yang juga adalah perusahaan milik negara itu adalah perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan contoh kepada perusahaan-perusahaan swasta terkait dengan penegakan aturan, terkait dengan penegakan hukum. Bisa memberikan contoh untuk mempekerjakan buruh dengan sistem yang layak, bukan sistem yang eksploitatif seperti kemitraan ini. Yang akan kami suarakan itu juga persis kami ingin menegaskan terkait dengan penghapusan sistem kemitraan. Sistem kemitraan ini juga berlaku di sektor transportasi, misalnya kita bisa melihat bagaimana transportasi online sekarang itu juga banyak menggunakan sistem kemitraan, dan banyak sistem hubungan kerja yang lain yang saya kira juga bisa menjadi contoh betapa buruknya sistem kemitraan ini yang menempatkan para pekerja bukan sebagai pekerja, tapi yang menempatkan para pekerja dalam konteks yang tidak setara begitu ya, dan eksploitatif. Teman-teman, saya kira itu yang bisa kami jelaskan dalam konferensi pers ini, sekaligus menjelaskan penegasan kami tentang pentingnya pekerjaan yang layak, pekerjaan yang tidak ada tipu daya begitu ya, pekerjaan yang sesungguhnya dia pekerja tapi kemudian ditempatkan seolah-olah bukan pekerja. Terima kasih Bung Kahar sudah menjelaskan beberapa teknis ASI dan kemudian mengenai mewujudkan kerja layak sebenarnya tanpa tipu daya. Kita tahu kemitraan itu selalu menjadi bumper dan sebagai alasan, dan mudah-mudahan ini muaranya nanti ke depan menuju perubahan undang-undang ketenagakerjaan yang lebih berperi kemanusiaan lagi terhadap buruh-buruh yang ada di Indonesia. Itu saja teman-teman, sudah tidak ada pertanyaan lagi, atau teman-teman mau menanyakan? Cukup? Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir. Semoga kita bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.